Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Dia Listiarini SHM Hum MM selaku dosen pembimbing dari skripsi saya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Sanksi Hukum serta Kendalanya di Kota Semarang. Sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Mutia Wulansari, NIM saya 20.02.51.3001. Saya mahasiswi dari Universitas Di Kubang Unisbank Semarang. Di sini saya mengambil jurusan Ilmu Hukum. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang dari penelitian ini. Lingkungan ialah tempat hidup semua makhluk yang ada di bumi, khususnya kita sendiri yaitu manusia. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, aktivitas manusia pun makin beragam. Hal itu juga yang berdampak pada peningkatan jumlah sampah khususnya di Kota Semarang ini. Meskipun Kota Semarang telah memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, namun masih ditemukannya permasalahan yang sangat penting mengenai sampah. Hal itu disebabkan karena belum optimalnya pengelolaan sampah dan pelanggaran yang masih biasa dilakukan oleh masyarakat, yaitu membuang sampah ke kebun dan sungai dan membakar sampah, akhirnya menimbulkan permasalahan pencemaran. Hal itu juga yang menjadi indikasi penyebab Kota Semarang tak lagi meraih penghargaan Adipura sejak beberapa tahun terakhir. Terakhir kali, Kota Semarang memperoleh Adipura pada tahun 2017 yang lalu. Kemudian pada tahun 2023 ini, yang berhasil meraih Adipura adalah Kabupaten Jepara. Berdasarkan latar belakang di atas, saya menarik rumusan masalah ada 3, yaitu yang pertama, bagaimana penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang atau DLH Kota Semarang. Kemudian yang kedua, apa saja sanksi-sanksi yang akan diterima pelaku yang telah melanggar ketetapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Semarang. Kemudian yang terakhir yaitu kendala apa saja yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kota Semarang. Kemudian ke metode penelitian. Di sini saya menggunakan metode penelitian kualitatif dengan fokus pada penegakan hukum terhadap pelanggaran pengelolaan sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer, yaitu berupa dokumentasi, wawancara, observasi, data sekunder yang berupa dokumen dan publikasi, kemudian bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum. Metode pengumpulan data melibatkan wawancara mendalam, observasi, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, dengan mengelompokkan dan menyeleksi data berdasarkan kualitas yang sebenarnya. Hasil analisis dihubungkan dengan teori, asas-asas, dan kaidah hukum dari studi kepustakaan untuk menjawab permasalahan yang dirumuskan. Kemudian foto di samping yaitu foto ketika saya melakukan wawancara bersama dengan narasumber di bidang pengelolaan sampah, yaitu Bapak Alrido Deska Priyandoko SH dan Ibu Nabila di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang. Kemudian hasil dari penelitian ini yang pertama yaitu penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah meliputi 1. Penegakan hukum lingkungan dilaksanakan dengan menggunakan instrumen hukum pidana, hukum perdata, dan hukum administrasi. Kemudian yang kedua, apabila masih ditemukan pelanggaran seperti membuang sampah sembarangan, pembakaran sampah, dan atau pengelolaan sampah yang dilakukan tidak sesuai teknis atau ilegal, maka petugas akan menegur dan memberikan surat peringatan. Dan jika masih melanggar, maka akan diberikan sanksi administratif berupa denda kurungan sesuai dengan petunjuk teknis Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 maupun pasal lain pada tingkat di atasnya. Kemudian hasil penelitian yang kedua yaitu sanksi yang akan diterima pelaku yang sudah melanggar ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Yang pertama, pada bab 14 mengenai sanksi administrasi merujuk pada pasal 54 ayat 2, sanksi administrasi diberikan dalam bentuk tertulis, antara lain teguran atau peringatan kepada masyarakat dan pelaku usaha, kemudian paksaan Pemda, biaya paksa, dan pencabutan atau pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan atau pembatalan perizinan aktivitas dan atau usaha. Kemudian selanjutnya pada bab 18, ketetapan pidana dan ancaman pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak senilai 50 juta rupiah. Kemudian hasil penelitian yang ketiga yaitu apa saja kendala yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah personal pengawas di lapangan untuk melaksanakan patroli dan pengawasan rutin. Yang kedua ada rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah yang ramah lingkungan dan masih banyak ditemukan warga membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga yaitu lemahnya koordinasi dan sinkronisasi program lintas dinas atau instansi terkait dalam pengawasan dan penindakan perda sampah. Kemudian yang keempat, masih terbatasnya penggunaan teknologi atau sistem yang terintegrasi yang dapat menunjang pemantauan dan penegakan pada contohnya kamera CCTV di lokasi rawan perdana. Kemudian yang kelima, terbatasnya kewenangan lanjutan terhadap DLH atau Dinas Lingkungan Hidup dan PPNS Lingkungan Hidup untuk melaksanakan penyidikan terhadap kasus-kasus perdana perda lingkungan. Kemudian yang keenam,
Belum optimalnya peran serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam usaha pengawasan lingkungan lewat lapor warga jika menemukan perdana atau kesalahan atau pembuangan sampah sembarangan. Dan yang terakhir yaitu jangkauan sosialisasi perda yang masih terbatas, sehingga banyak masyarakat dan pelaku usaha yang belum memahami isi dan aturan dalam perda tersebut. Selanjutnya kita masuk ke dalam kesimpulan dan saran. Dari hasil penelitian di atas, saya menarik kesimpulan yaitu sebenarnya penegakan hukum terhadap peraturan daerah nomor 6 tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah di Kota Semarang ini sudah berjalan dengan baik, relevan dengan aturan, akan tetapi masih lemah. Hal tersebut terjadi sebab sistem pengawasan tidak dilaksanakan dengan baik di tingkat RT, RW, kelurahan ataupun kecamatan. Selanjutnya, sanksi pun sudah diberikan yaitu berupa sanksi administrasi yang diberikan dalam bentuk tertulis antara lain teguran atau peringatan kepada masyarakat pelaku pembuangan sampah sembarangan, dan ada pula pencabutan atau pembatalan perizinan atau rekomendasi pencabutan atau pembatalan perizinan aktivitas dan usaha. Akan tetapi, masih ditemukannya kendala dalam penegakan perda sampah ini, yaitu karena belum optimalnya koordinasi pengawasan lintas dinas atau instansi dan keterbatasan sumber daya pengawasan di lapangan. Selanjutnya, dari faktor kesadaran masyarakat sendiri pun juga masih rendah, sehingga masyarakat makin acuh tak acuh terhadap pentingnya menjaga lingkungan hidup mereka sendiri. Kemudian saran dari saya yaitu penegakan hukum pengelolaan sampah dapat dinyatakan efektif jika adanya pengoptimalan koordinasi pengawasan lintas dinas atau instansi dan ditingkatkannya lagi pengawasan di lapangan. Sistem pengawasan di tiap daerah-daerah yang dinilai rawan harus ditingkatkan, yaitu dengan cara diadakan monitoring di tiap CCTV. Jadi, tiap CCTV yang ada di seluruh Kota Semarang tidak hanya dipakai untuk memantau tindakan kriminal saja, tetapi dipakai juga untuk sistem pengawasan Perda nomor 6 tahun 2012 mengenai pengelolaan sampah lingkungan. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.